Om Swastiastu. Setelah mengenal dari dekat umat Hindu di Provinsi Bengkulu, kini kita jelajahi dan kenali umat Hindu di Provinsi Sumatera Selatan. Sumatera Selatan memiliki sejarah panjang tentang kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan dengan pengaruh Buddha dan juga Hindu yang pernah berdiri di Sumatera Selatan. Ibu kota kerajaan Sriwijaya berada di Palembang, tepatnya di muara Sungai Musi. Kerajaan ini didirikan oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-8. Kerajaan Sriwijaya bercorak Buddha dan juga Hindu dengan beberapa peninggalan kerajaan, di antaranya candi dan arca. Kerajaan Sriwijaya runtuh pada tahun 1377 setelah diserang oleh kerajaan Majapahit, Singosari, dan kerajaan Melayu. Sebagai kerajaan yang pernah jaya di Asia Tenggara pada abad ke-7 hingga abad ke-14 Masehi, maka tentu menjadi bagian penting dalam perjalanan umat Hindu termasuk Buddha di Sumatera Selatan. Kini kondisi umat Hindu di Sumatera Selatan pada tahun 2024 mencapai 0,49% atau 43.198 jiwa dari total penduduk 8.889.913 jiwa. Penduduk Sumatera Selatan dominan penganut Islam yang mencapai 93,21%, disusul beragama Protestan 0,97%, beragama Buddha 0,76%, beragama Katolik 0,57%, dan beragama Konghucu 0,002%. Untuk menjalankan ibadah, masing-masing agama didukung rumah ibadah yang memadai yang jumlahnya mencapai 10.983 unit rumah ibadah yang terbagi dalam 9.624 masjid, 701 gereja Protestan, 206 wihara, 201 gereja Katolik, 324 pura, dan 16 kelenteng. Etnis penduduk Sumatera Selatan yaitu Melayu 34,37%, Jawa 27,01%, Kumering 5,68%, Sunda 2,45%, Tionghoa 1,10%, Minangkabau 0,94%, suku Batak, Bali, dan suku lainnya berjumlah 28,45%. Provinsi Sumatera Selatan memiliki keunikan khas yaitu pakaian adat Palembang khas yaitu baju kurung dengan kain songket. Juga ada masakan khas empek-pek, ada tari tradisional tanggai, rumah adat tradisional dengan karakteristik khas atap bertingkat dan jendela-jendela besar. Ciri-ciri atau kekhasan ini menjadi bagian penting yang menjadikan Sumatera Selatan sebagai provinsi yang penuh pesona. Sumatera Selatan memiliki sejarah panjang dalam perjalanan agama Hindu melalui Kerajaan Sriwijaya dan pengaruh Kerajaan Majapahit. Kerajaan Sriwijaya dengan pengaruh agama Buddha Hindu telah meninggalkan warisan sejarah berupa situs peninggalan Hindu yaitu Candi Bumiayu yang terletak di Desa Bumiayu, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abad, Lematang Ilir. Candi Bumiayu merupakan satu-satunya komplek percandian
di Sumatera Selatan dengan fakta-fakta sebagai berikut. Pertama, Candi Bumiayu dibangun pada abad ke-9 sampai 13 Masehi dengan luas lahan 73,56 hektar yang dibatasi oleh 7 parit. Candi Bumiayu adalah salah satu situs peninggalan agama Hindu yang terdapat di pesisir Sungai Lamatang, tepatnya di Desa Bumiayu. Candi ini merupakan satu-satunya komplek percandian yang sampai saat ini tinggal 9 buah bangunan candi dan telah ditemukan 4 diantaranya telah dipugar, yaitu Candi 1, Candi 2, Candi 3, dan Candi 8. Candi-candi ini diduga ditinggalkan oleh penduduk pada abad ke-16 karena terdesak kekuatan politik Hindu oleh Islam. Candi Bumiayu memiliki beberapa arca seperti arca Dewa Siwa, arca Nandi, arca Agastya, kepala kala, dan arca Stamba. Candi Bumiayu ditemukan kembali pada tahun 1864 oleh L.P. Tombring dan telah dipugar sejak tahun 1990-an, dan hingga saat ini setidaknya 9 bangunan candi telah dipugar. Umat Hindu Provinsi Sumatera Selatan yang berjumlah 0,49% dengan dukungan 324 pura tersebar di kabupaten dan juga kota Palembang. Sebaran pura di kabupaten kota, baik itu pura besar maupun kecil, yaitu di Kabupaten Ogan Komering Ulu 23 pura, Ogan Komering Ilir 80 pura, Muara Enim 9 pura, Lahat 2 pura, Musi Rawas 27 pura, Musi Banyuasin 32 pura, Kabupaten Banyuasin 29 pura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 26 pura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 85 pura, Kabupaten Musi Rawas Utara 6 pura, dan Kota Palembang 3 pura. Dari pura yang ada, 2 diantaranya cukup besar, yaitu Pura Agung Sriwijaya di Palembang dan Pura Swarna Bumi di Jakabaring. Pura Agung Sriwijaya merupakan salah satu tempat perayaan ataupun upacara keagamaan yang terbilang ikonik karena tidak hanya bagi umat Hindu, pura ini menarik dikunjungi wisatawan. Di Pura Agung Sriwijaya pernah berlangsung upacara besar Pancewali Krama pada tahun 2017. Bangunan pura megah menempati areal seluas 3.000 meter persegi dengan luas bangunan 2.047 meter persegi. Area tanah pura dibagi menjadi 3, yaitu Utama Mandala, Madya Mandala, dan Kaniska Mandala yang merupakan halaman terluar dan berada di depan pura. Pura Agung Sriwijaya dibangun secara bertahap dan bergotong royong dimulai sejak tahun 1980. Pura Agung Sriwijaya merupakan salah satu pura Padma Buana Nusantara. Karena itu, pura ini juga disungsung oleh seluruh umat yang berada di Provinsi Sumatera Selatan, di mana ada pembagian tugas nyangre setiap pelaksanaan piodalan. Pura Swarna Dwipa yang ada di kawasan Jakabaring Palembang merupakan pura yang dibangun bersamaan dengan pelaksanaan PON dengan tuan rumah bersama, yaitu Provinsi Sumatera Selatan dan DKI Jakarta. Bangunan Pura Swarna Dwipa berada pada kawasan dan komplek yang sama dengan 5 rumah ibadah lainnya, yaitu di Spot City Palembang. Pura lainnya yang jumlahnya ratusan
menggunakan arsitektur Bali dan juga melaksanakan ritual yajna menggunakan tata cara agama Hindu. Penganut Hindu di Provinsi Sumatera Selatan dominan suku Bali, lalu juga ada suku Jawa dan suku lainnya, sehingga pengaruh budaya dan tradisi serta arsitektur bangunan pura serta tata cara pelaksanaan ritual agama menggunakan tata cara Hindu Nusantara dengan sarana upakara utamanya yaitu Banten. Ritual Taur Kesange, Melasti, Galungan, Kuningan, Purnama, Tilem, Piodalan Pura, serta hari raya keagamaan lainnya juga dilaksanakan sebagaimana perayaan keagamaan Hindu di Bali. Sebagai penganut Hindu nomor 2 terbesar di Sumatera setelah Provinsi Lampung, maka berbagai kegiatan seperti pawai ogoh-ogoh dan juga kegiatan-kegiatan seni ritual keagamaan lainnya juga berlangsung baik di Sumatera Selatan. Inilah gambaran Hindu Sumatera Selatan sebagai salah satu Hindu Nusantara yang jumlahnya mencapai 0,49% dan hidup rukun damai bersama penganut agama lainnya. Kita doakan semoga umat Hindu Sumatera Selatan bisa memberikan dukungan bagi percepatan pembangunan Sumatera Selatan dan Hindu tetap menjadi bagian penting bagi perjalanan kemajuan masyarakat Sumatera Selatan. Om Santi, 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 Om.